Orang ini sudah mati. Dia adalah Lee Jae-ryong. Sebelumnya dia adalah seorang sales yang bekerja tanpa pernah menikmati hasil kerja kerasnya. Karena dia harus membayar hutang ayahnya yang sudah meninggal sebesar 2 miliar. Kembali ke saat ini, dia bertemu seseorang di akhirat. Dia bertanya apa yang sangat kau sesali. Apakah kau menyesal? Karena tidak pernah menikmati masa mudamu dan hanya berpikir tentang hutang. Dia menjawab, aku tidak menyesali apapun. Semua hutang itu sudah lunas. Selama 14 tahun kami menderita karena hutang itu. Saat ini semua sudah lunas hutang dan bunganya, dan itu sudah cukup. Dia bertanya untuk kedua kalinya, katakan apa yang paling kau sesal? Dia menjawab, aku sudah berhasil menjadi salesman yang hebat. Pendapatanku juga besar, tapi ayahku tidak dapat melihatnya. Karena dia sudah meninggal sebelum aku mengatakan kalau hutangnya sudah lunas, hutang besar yang dia tinggalkan, dan putra yang dia banggakan telah berhasil membayarnya. Aku hanya ingin menunjukkan kalau hidup kita tidaklah hancur karena hutang 2 miliar itu. Seseorang itu menjawab, hal yang kau sesali itu, cobalah untuk kau lakukan lagi dengan benar. Pengetahuan dan pengalamanmu akan tetap sama, tetapi pengetahuan seperti saham naik atau real estate akan dihapus. Jalanilah dengan benar dan kali ini jangan menyesal. Lalu saat dia membuka matanya, dia kembali ke masa lalu, masa sebelum ayahnya meninggal. Dan baru saja ayahnya menumpuk hutang 2 miliar. Karena gagalnya bisnis, ayahnya sangat terpuruk dan hanya berbaring di tempat tidur. Lalu Jae-ryong mengatakan, tidak apa-apa ayah, hutang itu akan sedia. Aku lunasi, jadi percayalah padaku. Aku pasti bisa melakukannya. Keesokannya dia pergi untuk wawancara, untuk menjadi sales mobil di showroom Taylor. Jae-ryong pun melakukan wawancara. Dia berhasil lulus wawancara kerjanya dan akan bekerja mulai besok. Saat di rumah, dia mulai menghafalkan seluruh katalog mobil yang ada di showroom untuk persiapan besok. Keesokannya dia ditempatkan di tim 2. Ketua tim 1 Choi meminta agar Jae-ryong melakukan RP. Kepala tim 2 sempat menolak karena Jae-ryong adalah anak baru atau newbie. Saat kepala tim 1 dan 2 berdebat, Jae-ryong mengatakan kalau dia akan melakukannya. Pelanggan pun datang. Jae-ryong menyambutnya dan melayaninya tanpa kesalahan apapun. Bahkan bisa dibilang sempurna. Semua terkejut karena dia tidak terlihat seperti anak baru. Dia hafal semua spesifik mobil dan bahkan melayani pelanggan dengan sangat baik. Kepala tim 1 Choi Pol kesal melihatnya. Pagi harinya manajer cabang marah karena belum ada satupun mobil yang terjual. Dia memarahi semua karyawan yang ada di sana. Setelah itu Jae-ryong pergi menuju rumah seorang kakek tua yang merupakan pelanggannya di kehidupan masa lalu. Dia mulai memperkenalkan dirinya dan mengatakan kalau dia mengenalnya dari Pak Choi. Dia mulai menawarkan mobil sedan. Dulu dia pernah diusir olehnya saat di kehidupan masa lalu, karena dulu Jae-ryong sama sekali tidak jago saat dia baru lulus SMA dan menjadi sales. Kakek tua itu dulu mengatakan untuk tidak menemuinya jika Jae-ryong belum menjadi raja sales. Tapi sekarang berbeda. Sekarang Jae-ryong sudah memiliki pengalaman yang sangat cukup untuk disebut sebagai raja sales. Jae-ryong pun berhasil menjual satu mobil sedan kepada kakek itu dan akan mengirimkan mobilnya saat dia bermain golf. Sementara itu the showroom manager cabang semakin marah dan membenturkan kepalanya di dinding karena tidak ada mobil yang terjual. Padahal hanya kurang satu mobil lagi yang terjual supaya bisa memenuhi target bulanan. Saat semua sedang heboh, Jae-ryong mengatakan kalau dia menjual satu unit mobil dan akan mengirimkan mobilnya saat ini juga. Manajer cabang yang mendengar itu terharu, seperti seorang yang baru saja diselamatkan. Jae-ryong mengirimkan mobil dengan cara yang spesial. Semua teman-teman kakek tua yang melihatnya jadi ingin ikut membelinya. Hari gajian POM datang. Mereka merayakan makan malam bersama karena berhasil mencapai target bulanan.
mereka makan daging bersama tapi Joryong pulang terlebih dahulu dan membungkuskan daging untuk keluarganya di rumah. Joryong makan bersama keluarganya. Sebelum berangkat kerja dia mengantarkan adiknya bekerja terlebih dahulu. Adik Joryong masih sekolah, tetapi dia harus bekerja sambilan untuk membantu melunasi hutang. Keluarganya Joryong sempat meminta adiknya untuk berhenti, tetapi dia tidak mendengarkan dan ingin membantu. Saat dia bekerja, dia bertemu dengan pelanggan yang biasanya hanya melihat-lihat dan tidak membeli. Mereka melakukan drive-thru, dia mengobrol bersama dan mendengarkan musik. Sepanjang jalan dia juga bisa mengetahui kalau pelanggan itu adalah seorang pemain cello. Pelanggan yang biasanya hanya melakukan test drive itu bisa luluh oleh perkataan Jaryeon. Dia memutuskan untuk membeli mobil The Thousand dengan warna putih. Semua orang yang mendengarnya terkejut tidak percaya. Pagi harinya dia pergi ke ujung barat Daegu, daerah industri Seongsil, karena informasi dari masa depan. Dia tahu dengan benar kawasan itu adalah tambang emas untuk penjualan mobil impor yang belum diketahui sales manapun. Dia pergi ke sana untuk menawarkan mobil. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai 1 minggu kemudian dia tetap datang ke kawasan itu dan mendekatkan diri dengan orang-orang yang bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berhasil menjual 3 mobil. Karena target bulan ini lebih besar dari bulan sebelumnya, tim Taylor pun makan bersama. Dalam makan malam kali ini, pemilik dari perusahaan Taylor, Presiden Sun-hak. Dia adalah pemilik 7 showroom yang terbanyak adalah brand Taylor, CEO dari Hongsin Motors, dan cucu termuda Radi Hoen Jishin, pemilik dari grup bisnis Hongsin, perusahaan yang tidak pernah lepas dari jajaran top 50 di Korea. Dia datang untuk ikut makan malam bersama. Waktu makan malam bersama pun tiba. Presiden Sun-hak terlihat tertarik dengan kepribadian Joryong. Mereka minum bersama sampai Presiden mabuk dan Joryong meninggalkan Presiden Sun-hak di sebuah hotel sendirian. Hari berlalu, dia bertemu dengan seorang pelanggan yang terlihat terburu-buru. Dia menawarkan mobil dengan harga diskon dan dia berhasil menekan kontrak dengan pelanggan itu. Setelahnya dia juga bertemu dengan pelanggan yang dulu sering melakukan test drive. Dia datang dengan membawa temannya. Joryong berhasil menekan kontrak keduanya. Pelanggan lainnya pun datang. Dia terlihat sedikit tua tetapi sangat narsis. Dia memilih mobil yang sangat bagus dengan 2 pintu. Dia menekan kontrak 2 mobil yang sama agar bisa couple dengan pacarnya. Hari ini Joryong berhasil menjual 4 mobil. Dengan ini dia akan mendapatkan bonus di atas 4.000. Joryong mengatakan dia akan memanfaatkan momentum ini dan hutang 2 miliar itu pasti akan cepat lunas. Setelah dia mendapatkan gaji, Joryong pergi ke tempat paman yang meminjamkan uang kepada ayahnya sebesar 100 juta. Dia datang untuk melunasinya sedikit. Joryong bercerita bahwa sekarang dia bekerja di Taylor sebagai sales mobil. Mendengar itu paman mengatakan dia akan membeli mobil di tempatnya tanpa harga diskon. Joryong sempat menolak. Dia kesini untuk melunasi sedikit hutang ayahnya. Tapi paman itu menolak dan mengatakan, "Apakah kau tahu dulu saat aku tidak memiliki apapun dan istriku ada di ruang ICU untuk melahirkan, tidak ada satu orang pun yang datang membantu meski aku menangis dan meminta sedikit bantuan. Tapi ayahmu setelah mendapat telepon dariku, dia berlari dari kantornya dengan membawa banyak barang. Dia bahkan membayar biaya rumah sakit, popok, susu bayi, bahkan pakaian dan mainan bayi. Dia membawa semua itu dan dia bahkan membelikan istriku daging untuk dimakan. Ayahmu adalah temanku tapi dia juga adalah penyelamat bagi keluargaku. Jadi keluarkan saja kontraknya, aku akan membeli mobil darimu." Setelah itu Joryong mengikuti pelatihan karyawan terbaik Taylor. Semua karyawan Taylor yang berhasil menjual paling banyak dan datang untuk berpartisipasi pemenang akan mendapatkan kontrak sebagai hadiah. Di sana dia bertemu dengan sales lainnya. Ada Yunso yang peruh kerlap-kerlip karena ketampanannya.
Ada Eng Niun, seorang wanita cantik yang berbisa. Dulu Jaryong tertipu oleh Niun. Dia meminta Jaryong mencarikan pelanggan untuknya dan mengambil kontrak milik Jaryong menggunakan kecantikannya dan menipu banyak orang. Mereka pun ditugaskan untuk melakukan RP dengan sales lainnya. Jaryong mendapatkan nilai yang tinggi. Saat mereka beristirahat, tiba-tiba Niun datang dan menghampiri Jaryong. Dia langsung menyapanya dan mendekatkan wajahnya pada Jaryong. Dia mengatakan kalau sejak hari pertama dia ingin menyapanya. Lalu dia mengatakan, "Apakah aku boleh memanggilmu Opa?" Jaryong pun menjawab TEDAK. "Lalu apakah aku boleh meminta nomormu?" Dia menjawab, "Sebagai rekan kerja atau saya harus memahaminya dengan cara lain?" Niun menjawab keduanya. Jaryong pun menolaknya dan mengatakan bahwa dia sudah memiliki pacar. Di dalam hatinya Jaryong mengatakan, "Di kehidupan kali ini, aku tidak akan lagi terjerat oleh tipu muslihatmu." Jaryong memenangkan kompetisi dan mendapatkan kontrak dari seorang aktris muda bernama Shin Chae-yoon. Dia datang untuk mendapatkan kontraknya. Saat dia masuk, dia melihat banyak naskah yang berserakan di tanah. Dia pun bertemu dengan Chae-yoon yang sangat sulit di atas, bahkan dia sudah ditolak oleh Jaryong. Jack pertama kali datang dan mengatakan, "Aku pikir kalau bukan pilihan yang tepat." Tapi Jaryong menghadapinya dengan santai dan dia juga membicarakan tentang naskah. Chae-yoon mengatakan dia akan bermain dalam drama itu. Jaryong pun mengatakan, "Aku pikir itu bukan pilihan yang baik." Lalu dia mengatakan pendapatnya, di kehidupan dulu drama yang dibintangi Chae-yoon gagal total dan dia pun tahu drama mana yang akan sukses. Chae-yoon pun melakukan taruhan dengan Jaryong. Dia akan membeli mobilnya, tapi jika drama yang disarankan Jaryong gagal, dia harus membelikan mobil itu. Jaryong pun setuju dengannya, tapi dia harus memilih mobil yang paling mahal. Jaryong sangat percaya diri karena dia tahu drama itu akan sukses. Karena itu Chae-yoon tertarik pada Jaryong. Akhirnya Jaryong pun berhasil mendapatkan kontrak itu. Pagi harinya dia mendapatkan pesan dari Chae-yoon. Dia mengirimkan foto dengan rambutnya yang sudah dipotong pendek. Dia meminta pendapat dari Jaryong. Jaryong yang melihat itu terkejut dan heran. Kenapa dia mengirimkan foto? Setelah itu Jaryong mengirimkan mobil kepada Chae-yoon. Dia juga memberikan hadiah kursi lipat dan payung untuk dia istirahat di lokasi syuting. Awalnya Chae-yoon mengatakan tidak butuh, tapi akhirnya dia menerimanya. Chae-yoon juga memberikan 1 gelas kopi pada Jaryong. Setelah beberapa hari berlalu, Jaryong melihat Chae-yoon di berita dia ada di lokasi syuting, duduk menggunakan kursi yang Jaryong hadiahkan. Jaryong pun mengatakan katanya dia tidak akan menggunakannya, lalu dia pun tertawa. Setelah itu seluruh tim makan malam bersama. Presdir Sun Ha lagi. Jaryong berbicara dengannya. Presdir juga memuji Jaryong karena berhasil menjual mobil pada Chae-yoon yang terkenal susah karena tolakannya. Mereka berbicara berdua. Jaryong juga mengatakan agar Presdir berinvestasi pada drama Chae-yoon kali ini. Saat Presdir ingin menggali lebih dalam tentang Jaryong, dia sangat tertutup kepribadiannya. Sama dengan Presdir Sun Ha. Dalam artian saat ini Jaryong tidak berada dalam kendalinya, walaupun dia adalah karyawannya per hari. Hari-hari berlalu. Di awal bulan target mereka diganti dengan harus menjual mobil Ponte. Mobil Pontio adalah mobil dengan penjualan terburuk atau tidak laku di pasaran. Dan jika yang bisa menjual Pontio, akan ada insentif 2 juta per unit. Presdir Sun Ha membeli mobil Pontio dari Jaryong karena ingin lebih dekat dengannya. Setelah itu Jaryong, Won-gyo, dan Fong Chae-yeon melakukan penjualan di luar untuk menjual mobil Pontio dengan menyebarkan brosur dan mendatangi mereka. Akhir bulan yang ditunggu-tunggu datang. Mereka berhasil menjual mobil Pontio dengan target 10 buah mobil. Dan Jaryong menjual 3 unit mobil Pontio dan merek mobil lain. Won-gyo menjual 2 unit mobil Pontio. Hang Chae-yeol menjual 3 unit mobil Pontio.
Kepala tim satu menjual 1 unit Pontio dan merek mobil lain, dan yang lainnya menjual 1 unit mobil Pontio. Dengan begitu total 10 unit mobil. Dengan begitu mereka mengadakan makan malam bersama. Keesokan harinya di showroom Taylor, mereka dikabari kalau akan ada kompetisi. Keterampilan di Taylor nama resminya adalah Taylor Skills Competition World Championship. Dimulai sejak tahun 2001 dan diadakan setiap 2 tahun sekali. Di setiap showroom akan dipilih perwakilan 3 orang yang akan dikirim ke pusat showroom untuk melakukan kompetisi pada teknisi dan layanan. Jika menang akan mendapatkan hadiah dan akan mendapatkan gelar juara pertama di Korea. Dan manajer cabang menunjuk Jareong di posisi pertama untuk ikut dalam kompetisi ini. Sebelum Jareong berangkat untuk kompetisi, Jareong dan keluarganya pergi berlibur bersama. Dia berbicara dan bercerita pada ibunya. Jareong mengatakan bahwa dia ingin mengajak ibunya dan keluarganya untuk pindah ke Seoul tahun depan. Jareong berencana untuk pindah kerja ke Seoul. Hari keberangkatan sudah tiba. Jareong berangkat bersama Won-gyo. Setelah mereka tiba, mereka langsung menjalani tes pertama. Tesnya adalah menjawab soal yang berkaitan dengan mesin mobil yang ada di Taylor. Pertanyaan itu sedikit sulit, bahkan bagi pegawai lama itu masih sulit, tapi tidak bagi Jareong yang sudah menghafal semuanya, bahkan mesin mobil dari merek lainnya di kehidupan masa lalu. Dia menjawab soal itu dengan sangat mudah. Dia bahkan menjadi yang pertama keluar dari ruangan tes. Ujian pertama selesai, Won-gyo mendapatkan peringkat ke-20 dari seluruh peserta, sedangkan Jareong mendapatkan peringkat 1 dengan nilai 100. Tes kedua dimulai. Tesnya adalah EP, yaitu tes keterampilan menjual mobil dan menangani situasi genting yang terjadi. Taylor menyewa 2 aktris teater untuk berperan sebagai pelanggan, dan para peserta akan menjadi sales yang menanganinya. Tes pun terus dilanjutkan. Sekarang adalah giliran Jareong. Saat Jareong masuk dalam ruangan tes, dia terkejut karena melihat Direktur Sunhak dan para petinggi lainnya ada di sana. Tes pun dimulai. Awalnya aktor itu takut karena wajah Jareong terkesan menakutkan dan jodes. Tetapi setelah Jareong menyapa dan menjelaskan, mereka terbawa arus suasana dan mereka merasa seperti benar-benar ingin membeli mobilnya. Waktu yang diberikan adalah 10 menit, tapi para aktor itu sudah mengatakan ingin menandatangani kontraknya saat 8 menit. Tes sesi membeli pun selesai. Sekarang saatnya tes untuk menangani situasi genting. Aktor itu pun marah-marah pada Jareong dalam tesnya, mengatakan kalau mobil yang baru dibelinya sudah rusak dalam sehari. Jareong menjawabnya dan menjelaskan dengan penuh rasa sabar. Dia juga mengatakan kalau hasil tes mobilnya akan keluar dalam seminggu. Tapi aktor itu masih marah dan meminta mobil yang baru. Jareong menjawab berdasarkan kebijakan perusahaan, itu tidak bisa dilakukan. Saya minta maaf. Karena itu jika mobilnya masih rusak, kami akan mengganti mesinnya. Dan percakapan pun terus berlanjut. Jareong mengatakan dia akan bertanggung jawab penuh. Jadi percaya kepadaku. Aktor itu pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tes pun berakhir. SETLAH selesai. Petinggi Taylor memanggil para aktor untuk menanyai mereka, siapakah sales yang akan kalian pilih untuk membeli mobil? Mereka menjawab sales Lee Jareong. Hari-hari berlalu, hasil kompetisi diumumkan. Pemenang dari kompetisi Taylor tahun 2005 itu adalah Lee Jareong. Dia juga naik jabatan jadi asisten manajer. Jareong juga diberi mobil dinas oleh Direktur Sunhak untuk bekerja selama setahun. Setelah itu Jareong menerima pesan dari Chaeyoung. Chaeyoung memberikan tiket untuk pemutaran filmnya kepada Jareong dan memintanya untuk datang menonton. Di sana sangat ramai, semua orang berteriak memanggil Chaeyoung. Film pun diputar, tapi tiba-tiba ada seseorang yang menggunakan jaket besar dan menutupi wajahnya duduk di sebelah Jareong. Dia adalah Chaeyoung. Jareong langsung mengenalinya tanpa Chaeyoung mengatakan apapun. Jareong mengatakan, kenapa kamu mengganti
bajumu dan duduk di sini?" Chae-yun menjawab, "Sudahlah, duduk dan tonton saja." Saat film diputar, Chae-yun menaruh tangannya di pegangan bangku Jae-ryong dan menempelkan sikunya pada siku Jae-ryong. Jae-ryong melirik Chae-yun, tapi Chae-yun tidak bereaksi. Melihat itu, Jae-ryong memindahkan sedikit tangannya, tapi Chae-yun menempelkan sikunya lagi. Keesokannya film yang dibintangi Chae-yun sukses dan mendobrak dunia perfilman di Korea. Mereka semua membicarakan film itu. Bahkan karyawan Taylor sudah menonton filmnya, tapi siapa sangka ternyata Jae-ryong sudah menontonnya sebanyak 3 kali. Setelah itu mobil yang diberikan oleh Direktur Sun Han sudah datang. Mereka semua terkejut dan tertawa karena mobil itu dipenuhi dengan bendera Korea. Keesokan paginya dia ingin menelpon kakek tua, pelanggan pertamanya dulu. Jae-ryong selalu menelponnya 3 kali seminggu. Tapi tidak seperti biasanya, kali ini tidak ada jawaban dan balasan pesan. Jae-ryong ingat di kehidupan yang lalu kakek meninggal karena jatuh di rumah. Dia tidak bisa bangun dan memanggil seseorang karena dia tinggal sendirian. Anaknya berada di Seoul. Setelah mengingat itu, Jae-ryong langsung pergi, bergegas ke rumah kakek tua. Dia masuk ke dalam rumah kakek dan melihat kakek itu terbaring di tanah tanpa bisa berdiri, tetapi dia masih sadar. Kakek itu terkejut dan bertanya bagaimana dia bisa masuk ke sini. Jae-ryong menjawab, "Kakek selalu menaruh kunci di pot bunga." Kakek itu mengatakan, "Dasar kamu penguntit, aku akan melaporkanmu ke polisi." Setelah itu Jae-ryong menjawab, "Sebelum kakek melaporkan aku ke polisi, lebih baik kita telepon ambulan dulu." Punggung kakek kesleo-ya, "Tunggu sebentar." Jae-ryong pun menelpon ambulan. Setelah itu kakek dibawa ke rumah sakit. Jae-ryong juga menelpon anak kakek dan memintanya untuk datang. Awalnya anaknya menolak datang karena sibuk. Setelah itu Jae-ryong menjelaskan situasinya dan mengatakan, "Sesibuk itukah Anda? Apakah Anda yakin tidak akan menyesal?" Jae-ryong masih menjaga kakek sampai anaknya datang. Sesekali dia mengecat nafasnya. Anak kakek pun datang. Setelah itu Jae-ryong menjelaskan kondisi kakek yang terbaring sendirian di rumah yang dingin dan tidak ada siapapun di sisinya yang bisa membantunya bangun. Anak itu pun mulai mengerti dan meminta maaf kepada Jae-ryong. Keesokan paginya anak kakek datang ke showroom mobil Taylor untuk bertemu dengan Jae-ryong. Dia berterima kasih dan dia juga mengatakan bahwa dia membutuhkan beberapa mobil dinas. Di Seoul, di kehidupan sebelumnya, saat Jae-ryong mengunjungi makam kakak, dia juga mendapatkan penawaran yang sama dari putranya. Tapi dia menolak karena dulu dia tidak bisa menepati janjinya pada kakek untuk menjadi salesman baik. Tapi sekarang berbeda. Jae-ryong pun setuju dan mendapatkan kontraknya. Jae-ryong mengambil satu kontak dan memberikannya pada anaknya kakek. Tapi dia mengatakan bukan 1 mobil tapi 7 mobil. Jae-ryong kebingungan dan sedikit terkejut. Jae-ryong yang mendengar itu pun merasa senang. Malam harinya Jae-ryong makan malam bersama Direktur Sun Han. Dia mengatakan bahwa dia akan mengambil mobil merek baru lainnya, yaitu merek Tamura dari Jepang. Direktur Sun Han mengatakan, "Aku akan memberikan posisi kepala tim di Tamura. Jadi datanglah ke Seoul, aku membutuhkanmu." Jae-ryong yang mendengar itu terdiam. Dia berpikir, tidak ada alasan aku harus tetap bersama Taylor dan mendukungnya. Masa depan Direktur Sun Han akan hancur 4 tahun lagi karena memilih merek mobil ini. Dia tahu bahwa Tamura akan hancur di tahun 2009 tanpa alasan yang jelas. Jae-ryong pun berkata, "Direktur, menurutmu berapa tahun lagi Tamura akan terus tumbuh?" Tamura saat ini memang masih berkembang, tapi jika kita lihat siklus perubahan terus semakin cepat, tren akan berubah dengan siklus yang pendek. Direktur menjawab, "Apa dasarnya?" Jae-ryong berkata, "Pertumbuhan mobil Jepang, merek Gubotel dan Axis sudah berhenti dan di celah itu Tamura terus berkembang. Namun saya tidak yakin jika Tamura akan berkembang melebihi kelas Kubota. Jika tren mobil Jepang tiba-tiba menurun, Kubota mungkin akan turun perlahan. Tapi Tamura bisa jatuh secara drastis dan benar-benar hancur.
Ini hanya pendapat pribadi saya yang terpenting adalah berapa tahun yang Anda perkirakan. Direktur menjawab, sepertinya aku harus menemui orang tuaku. Aku perlu memutuskan apakah akan terus bekerja sama denganmu atau mengakhirinya di sini. Dalam perjalanan pulang, direktur berpikir, sejauh mana dia tahu tentangku. Tren sedang berubah, katanya. Kandidat berikutnya kemungkinan mobil Jerman RMW. Porsche. Bagaimanapun banyak variabel yang harus diperhitungkan. Seperti yang Jaryong katakan, aku harus memastikan bisnis ini berkembang pesat selagi kakek masih hidup. Jika sampai saham anjlok sebelum kakek meninggal atau tidak ada hasil apapun, aku tidak akan mendapatkan suksesi dan tidak akan mewarisi apapun. Tapi bagaimana mungkin dia bisa menghitung pertumbuhan bisnis dan kapan kakek akan meninggal? Tidak mungkin. Lee Jaryong datang dari masa depan. Benar, sejak awal tidak perlu menghitung kapan kakek akan meninggal. Begitu ya, dia menyuruhku bertaruh pada dirinya. Dasar Lee Jaryong brengsek. Setelah itu direktur memutar kembali mobilnya ke kantor dan mulai membatalkan akuisisi mobil Jepang Tamur dan mulai mengakuisisi mobil Jerman merek Porsche dan menyelesaikannya selama 1 bulan. Setelah 1 bulan berlalu, Taylor muncul di berita. Taylor meluncurkan dealer Porsche. Malamnya direktur menelpon Jaryong dan mengatakan bahwa dia sudah mengakuisisi Porsche. Jaryong tidak terkejut karena dia sudah memperkirakannya. Setelah itu Jaryong menjawab bahwa dia akan bersamanya untuk saat ini, tapi bukan berarti aku akan menjadi orangmu, direktur. Kalau itu, aku sudah mengetahuinya sejak awal. Jadi pindahlah ke Seoul dan tunjukkan kinerjamu. Saat Jaryong menjemput adiknya yang bekerja, dia melihat adiknya sedang dipaksa oleh bosnya untuk ikut ke karaoke padahal adik Jaryong masih sekolah SMA. Jaryong melihat itu, dia marah dan meminta adiknya mengundurkan diri dari pekerjaannya sekarang juga. Saat di mobil, dia berkata bahwa adiknya tidak perlu bekerja lagi dan fokus pada sekolah dan akting karena adiknya bercita-cita menjadi seorang aktris. Adiknya menjawab, bagaimana dengan hutang keluarganya? Apakah kamu tidak merasa lelah membayarnya sendiri, Opa? Dia pun menjawab, tidak apa-apa, sekarang semuanya akan membaik. Aku baru naik jabatan dan mendapatkan gaji yang lebih besar. Kita akan pindah ke Seoul, jadi persiapkan saja dirimu. Kamu tidak perlu bekerja keras lagi. Jika nanti kamu berhasil menjadi aktris terkenal dan mendapatkan banyak uang, kamu bisa membayar sisanya. Adiknya pun menangis terseduh-seduh sepanjang jalan dan mengatakan maaf. Sebelum pindah ke Seoul, Jaryong mengajak kepala tim untuk pindah bersama karena Jaryong tidak bisa berperang sendirian melawan para senior yang lama di Seoul. Dia pun sudah meminta direktur untuk membawa serta kepala tim. Dia pun setuju untuk ikut bersama. Dan 1 orang lagi yang bisa menjadi temeng mereka adalah mantan kepala tim Choi. Sehari sebelum keberangkatan, Jaryong berbekue bersama keluarganya sebagai ucapan perpisahan dengan rumah yang selama ini mereka tinggali. Mereka juga sudah mengemas barang-barang dan hanya tinggal pergi bersama.